Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada pertemuan pembelajaran virtual hari ini. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang itu bab 7 tentang mencintai Allah dan khauf. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan cabang iman, yaitu hakikat mencintai Allah dan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peserta didik mampu menganalisis cabang iman tentang mencintai Allah dan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat mempresentasikan tentang mencintai Allah dan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, peserta didik diharapkan dapat mengimplementasikan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut. Kita baca dulu dalil tentang mencintai kepada Allah. Ya, mohon maaf, ini adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Ini kebetulan di judulnya ya. Kebetulan di judulnya itu ya, salah. Eh, Langsung saja ya, kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Ya. Artinya, di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ya, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat keras azabnya. Niscaya mereka akan menyesal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Nah, ini adalah dalil Al-Quran tentang mencintai Allah. Kemudian kita lanjut, itu dalil dari hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Musa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mencintai berjumpa Allah, Allah mencintai berjumpa kepadanya. Sebaliknya, siapa yang membenci berjumpa kepada Allah, Allah pun membenci berjumpa dengannya. Hadis
riwayat Bukhari. Nah, ini tadi adalah dalil atau sesuatu yang menunjukkan tentang mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalil dari Al-Qur'an ataupun dalil dari hadis. Nah, baik kita sekarang kepengen tahu apa sih itu arti atau pengertian dari mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertiannya yaitu cinta adalah perasaan yang suci, yang lembut, berupa kasih sayang, serta sering menyebutnya melalui zikir dan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangannya. Tentunya kita sudah paham kalau cinta itu adalah perasaan yang suci dari dalam hati dengan penuh kasih sayang, lembut, kemudian kasih sayang. Nah, ketika orang itu punya rasa cinta, maka dia akan selalu menyebutnya, akan selalu berzikir, dan akan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangannya. Itu adalah pengertian dari cinta. Nah, kemudian cara mencintai kepada Allah itu bagaimana? Cara mencintai kepada Allah yaitu selalu memuji dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu husnudzon kepada Allah. Husnudzon itu artinya berprasangka baik. Kalau suudzon itu berprasangka buruk. Kemudian meyakini kasih sayang dan kebenaran hukum-hukum Allah. Kemudian selalu takut berpaling, dan kita akan selalu membutuhkan kepada Allah. Kita takut untuk berpaling kepada Allah karena kita itu selalu membutuhkan dengan Allah. Dan cara yang berikutnya yaitu senang melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, dari cara-cara tadi yang sudah Bapak sampaikan, otomatis ketika kita selalu memuji, mengingat, berzikir kepada Allah, selalu berhusnudzon, berprasangka baik, kemudian selalu melaksanakan ibadah, maka itulah akan tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa sih manfaat daripada kita mencintai kepada Allah? Nah, di sini bahwa memberikan tiga. Di manfaatnya ada tiga. Yang pertama, dicintai Allah. Dengan kita mencintai Allah, maka Allah pun akan mencintai kita. Kita akan dicintai oleh Allah. Kemudian yang kedua, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya ketika kita mencintai Allah, otomatis kita akan berjumpa besok di akhirat dengan Allah. Dan yang ketiga akan memperoleh manisnya iman, lezatnya iman, rasa iman. Iman itu kan percaya. Jadi kita ketika mencintai Allah, kita akan memperoleh atau mendapatkan manisnya iman. Nah, kemudian contoh mencintai kepada Allah itu bagaimana, Pak? Contoh yang sangat sempurna. Sudah tidak ada yang menandingi. Contoh yang sangat sempurna yaitu adalah Nabi Muhammad SAW, di mana beliau adalah sosok yang sangat seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka beliau itu adalah contoh yang sangat sempurna. Ya. Kemudian bagaimana penerapan mencintai Allah untuk kita, khususnya anak-anakku, ya.
yang masih duduk di sekolah, bangku sekolah. Maka penerapannya yaitu bagi pelajar muslim khususnya adalah dengan berzikir kepada Allah dalam perjalanan sekolah. Jadi ketika kita berangkat sekolah, anak-anakku berangkat sekolah, itu diusahakan selalu berzikir, mengingat Allah. Bisa dengan bacaan Subhanallah, Alhamdulillah, di dalam hati cukup, atau kalau mau diucapkan dengan lisan juga boleh. Kemudian ketika waktu istirahat, bel istirahat, maka sudah sepantasnya sebagai pelajar muslim ya, itu mengingat Allah. Kemudian apalagi ketika sudah pembelajaran selesai, ya pulang, di perjalanan pulang pun selalu mengingat kepada Allah. Jadi kita selalu mengingat Allah dimanapun, kapan. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang khauf atau takut. Dalilnya ini ada surat Al-Hasyr ayat 21. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Al-Hasyr ayat 21. Artinya, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah, disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Quran surat Al-Hasyr ayat 21. Kemudian hadisnya, ini juga ada hadis dari Imam Bukhari. Kita bacakan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Wa rajulun talibatuhu imra'atun dhatu mansibi wa jamalin faqala inni akhafullah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Yaitu salah satunya seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan kaya, lagi cantik, lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Hadis Bukhari. Itu dalil tentang takut kepada Allah. Nah, sekarang apa sih? Khauf itu apa? Khauf pengertiannya adalah perasaan takut terhadap siksaan dan keadaan yang tidak mengenakan karena kemaksiatan dan dosa yang telah diperbuat oleh seorang hamba. Jadi khauf itu perasaan takut kepada Allah, takut akan kena siksanya besok di hari akhir atau di yaumul jaza, atau tepatnya di akhirat, kita takut. Nah, kemudian bagaimana cara agar kita itu takut kepada Allah? Yaitu yang pertama, bisa jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan tentunya. Kita selalu jujur, kemudian bertobat ketika sudah melakukan
dosa atau kesalahan, maka kita sudah sepantasnya untuk bertobat, minta ampun kepada Allah. Kemudian cara yang berikutnya menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ini adalah moto yang sangat baik. Jadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Jangan malah dibalik. Kalau dibalik berarti nanti kita adalah orang yang sangat rugi. Kemudian ciri-ciri orang yang khauf kepada Allah itu bagaimana? Yang pertama ada akhlak dan perilakunya makin menentramkan orang banyak. Jadi ketika orang itu khauf, takut kepada Allah, maka orang itu akan perilakunya, akhlaknya itu menentramkan banyak orang. Bukan malah membuat orang di sekelilingnya itu jadi tidak apa namanya, tidak tentram, tidak enak. Jadi ketika khauf, di situ ada orang yang khauf pada Allah, maka perilaku dan akhlaknya akan menetapkan banyak orang. Kemudian ciri yang berikutnya, lisannya tidak pernah berkata bohong ataupun bergunjing, ataupun selalu di situ orang itu akan berkata baik tentunya. Jadi karena tidak pernah bohong. Kemudian penglihatannya selalu dijaga. Mata ini itu akan selalu dijaga oleh orang yang khauf kepada Allah. Tidak asal lihat sana sini. Artinya dia itu akan menjaga penglihatannya kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kemudian juga perutnya itu akan selalu diisi dengan makanan dan minuman yang halal tentunya. Dia tidak berani untuk makan makanan yang haram. Kemudian kaki dan tangan serta pikirannya hanya digunakan untuk kebaikan. Kakinya untuk pergi ke musola, pergi belajar, atau berjamaah. Kemudian tangannya juga untuk menolong kepada sesama, bukan untuk nampar ataupun berkelahi, dan kebaikan lainnya tentunya. Kemudian manfaat ketika orang itu berkhauf pada Allah itu apa? Yang pertama, menjadikan hati merasa tentram dan tenang. Otomatis ketika orang itu khauf, punya rasa khauf, takut kepada Allah, maka orang itu akan tentram hatinya, tidak gelisah. Kemudian nafsu dan keinginan terhadap dunia makin terkikis dan terkendali. Orang itu kalau sudah takut kepada Allah, dia itu akan kikis. Jadi perasaan-perasaan kepingin atau ingin mengharapkan dunia, nafsunya, keinginan itu akan terkendali. Kemudian mendekatkan diri terhadap keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari kedengkian. Dan yang terakhir tentunya ketika semua itu dilakukan, manfaatnya dia akan memperoleh surga kelak di akhirat. Nah, kemudian contoh khauf itu bagaimana atau apa, Pak? Contoh khauf itu orang itu selalu melaksanakan sholat lima waktu tepat waktu, tidak bermalas-malasan. Maka ketika dia itu sholatnya tepat waktu, dia termasuk orang yang khauf. Nah, kemudian untuk penerapan khauf itu bagaimana? Yaitu salah satunya penerapan khauf bagi siswa khususnya, yaitu mengerjakan soal ujian dengan percaya diri dan yakin bahwa Allah akan memberikan keridhaan atas kejujuran yang dilakukan.
dia itu harus yakin kalau mengerjakan ujian, tes, ya, ketika ada ulangan, itu anak-anakku tentunya ketika punya rasa khauf, rasa takut, itu nggak harus apa, nggak harus diawasi oleh pengawas atau guru yang menjadi pengawas di ruang. Ditinggal harusnya sudah takut karena dia punya rasa takut pada Allah. Baik, anak-anakku, kesimpulan dari materi ini yaitu apa? Yaitu setiap umat Islam harus mempelajari dan menerapkan cabang-cabang iman, terutama tentang mahabbah atau cinta dan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah itu apa? Mahabbah berarti mencintai Allah. Kemudian khauf yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita menerapkan kedua cabang iman tersebut dalam kehidupan sehari-hari, maka dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi pertemuan kali ini. Terima kasih dan mohon maaf segala saya akhiri. Wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.